Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan melanjutkan materi keempat yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya mengenai biodegradasi senyawa berwarna dan berklorinasi. Adapun tujuan dari perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai biodegradasi senyawa berwarna dan berklorinasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Oto Prasadi, SPI MSI. Pada materi bioremediasi yang keempat, di sini akan saya sampaikan mengenai biodegradasi senyawa berwarna dan berklorinasi yang pada bagian tulisan berwarna merah, yaitu senyawa berklorinasi. Untuk senyawa berwarna ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk slide pertama, di sini kita akan membahas mengenai senyawa berklorinasi. Bisa kita lihat bahwasannya polutan menjadi pusat perhatian bukan saja karena sifatnya yang toksik atau beracun, tetapi lebih dari itu memiliki kecenderungan untuk berada di lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan berakumulasi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi bukan hanya bersifat toksik ya, tetapi juga mengendap dan berakumulasi dalam tubuh makhluk hidup, baik hewan, manusia, dan tumbuhan, dan juga rantai makanan bioavailable. Sifat tersebut lebih dikenal dengan istilah persisten, bioakumulatif, dan beracun atau toksik, yang disingkat menjadi PBT. Nah, P-nya itu persisten, B-nya itu bioakumulatif, dan T-nya itu toksik. Nah, kemudian salah satu polutan yang memiliki sifat PBT adalah persisten organik polutan atau POPs yang berpotensi untuk bermigrasi melalui media tanah, air, dan udara. Nah, apa itu POPs? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Kemudian pada tahun 2001 melalui konvensi Stockholm, POPs menjadi kelompok polutan yang harus diperhatikan karena mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, ada beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat paparan senyawa POPs. Di antaranya yaitu penyakit kanker, gangguan jantung, kemudian ada saraf dan sistem reproduksi. Nah, kemudian konvensi Stockholm mengharuskan berbagai pihak untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan. Di antaranya yaitu yang pertama, mengurangi produksi dan penggunaan senyawa berklorinasi. Kemudian yang kedua itu mengawasi dengan ketat produksi dan penggunaan dari senyawa berklorinasi. Dan yang ketiga ini mencegah pembuangan limbah buangan dengan sengaja yang menggunakan tentunya senyawa berklorinasi. Kita ketahui bahwasanya negara Indonesia adalah negara agraris selain dari negara maritim ya. Kemudian Indonesia menganut pola pertanian secara intensifikasi, yang salah satunya yaitu melalui upaya pencegahan dan penanggulangan serangan hama dan penyakit. Nah, untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit ini itu menggunakan DDT. Tetapi konsentrasinya jika cukup banyak yang disemprotkan ke alam, ini akan sangat berbahaya di perairan atau di lingkungan. Nah, kemudian DDT ini digunakan dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit. Nah, DDT ditemukan pada air, tanah, sedimen air sungai, dan juga ikan sebagai residu yang tak terurai. Jadi sangat berbahayanya DDT ini jika digunakan secara berlebih pada lingkungan pertanian yang akan berdampak nanti pada perairan. Kemudian kita lanjut yang pertama yaitu untuk kelompok senyawa POPs berklorinasi.
Senyawa POPs didominasi senyawa bergugus klor atau berklorinasi. Nah, di bawah ini diuraikan secara singkat tentang penggunaan dan dampak dari 12 senyawa POPs sebagai berikut. Jadi di sini ada 12 senyawa POPs nanti yang akan dijelaskan secara detail. Jadi yang pertama yaitu yang berkaitan dengan PCB. Nah, PCB itu merupakan poliklorinat bipenil ya. PC-nya poliklorinat dan B-nya itu bipenil. Digunakan secara luas sebagai bahan baku untuk industri listrik dan elektronik seperti transponder dan kapasitor. Nah, media pertukaran panas dan sebagai zat aditif untuk plastik dan cat. Ditemukan kurang lebih 209 isomer dari poliklorinat bipenil. Nah, paparan PCB ini akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan akan mengakibatkan permasalahan pada sistem reproduksi. Dampak dari PCB. Nah, kemudian yang kedua ini ada PCD. Nah, PCD sendiri yaitu poliklorinat, D-nya itu dibenzo dan dioksin. Itu adalah PCDD. Adalah senyawa yang kehadirannya tidak diharapkan. Biasanya hasil dari pembakaran tidak sempurna seperti pembakaran sampah kota, kemudian ada limbah medis, pembakaran sampah rumah tangga, emisi dari proses pemutihan atau klorinasi dari kertas, kemudian juga mereka ini sulit terurai. Sebagian akan terurai dalam jangka waktu 10 sampai dengan 12 tahun. Nah, kemudian ditemukan kurang lebih ini sekitar 75 isomer dari PCDD. Nah, PCDD ini menyebabkan beberapa permasalahan bagi kesehatan. Nah, permasalahan kesehatan diantaranya yaitu ada cacat permanen pada saat kelahiran, kemudian adalah masalah reproduksi, kemudian gangguan kekebalan tubuh dan hormonal, serta meningkatkan resiko kanker. Nah, ini sebenarnya nanti akan dibahas pada bidang keilmuan toksikologi. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah PCDF. Nah, PCDF ini poliklorinat dibenzofuran. D-nya dibenzo, kemudian F-nya furan. Dikenal juga dengan istilah furan. Struktur, sumber, dan dampak negatif dari PCDF ini relatif lebih mirip dengan PCDD yang kedua. Ditemukan kurang lebih sekitar 135 isomer PCDF. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah DDT. Nah, DDT ini merupakan senyawa yang digunakan untuk mengendalikan populasi serangga. Tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, DDT ini digunakan luas selama Perang Dunia Kedua untuk melindungi tentara dari penyakit yang diakibatkan oleh serangga, seperti malaria. Nah, pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an, bahan ini digunakan untuk pola pertanian insentif dan mengakibatkan populasi burung menurun secara drastis. Burung ini rantai makanan tertinggi, di bawahnya adalah serangga. Nah, kemudian saat burung menurun sehingga serangga sangat banyak, digunakanlah DDT. Nah, paparan langsung dari DDT ini pada konsentrasi yang rendah ini akan menyebabkan gejala sakit kepala, mual, muntah, dan kebingungan. Nah, akumulasi dari DDT dalam tubuh ini akan mempengaruhi sistem saraf, kemudian juga bisa mengakibatkan resiko tumor dan juga kanker. Kemudian yang nomor 5 ini adalah aldrin. Aldrin adalah senyawa penyusun pestisida yang digunakan untuk mengontrol rayap, cacing pembusuk akar, belalang, dan serangga lainnya. Nah, untuk akumulasi aldrin sendiri ini dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang serius pada manusia, burung, dan juga ikan. Nah, aldin ini terurai menjadi dieldrin dari aldin, kemudian dieldrin yang merupakan bagian dari kelompok senyawa POPs lainnya. Nah, untuk dieldrin sendiri ini akan dijelaskan di nomor 6. Nah, dieldrin adalah senyawa penyusun pestisida sama dengan aldrin tadi. Terutama mencegah penyebaran rayap, sangat beracun,
terutama untuk burung dan ikan ini masih 1-2 dengan aldrin ya. Cuman untuk dieldrin ini terurai menjadi untuk dieldrin ini hasil dari uraian aldrin. Kemudian untuk yang nomor 7 yang selanjutnya yaitu endrin. Endrin adalah senyawa penyusun insektisida, digunakan untuk mengendalikan serangga dan binatang pengerat lainnya. Nah, untuk endrin sendiri ini dapat dimetabolisme oleh hewan, namun mereka bertahan di lingkungan ini sekitar 12 tahun. Jadi cukup lama juga walaupun bisa dimetabolisme oleh hewan. Kemudian selanjutnya adalah klorden. Nah, untuk klorden sendiri ini senyawa penyusun insektisida yang paling banyak dipakai untuk mengendalikan rayap, kemudian juga lebih cepat terurai. Rentang waktunya sekitar 1 tahun terurai di alam. Untuk klorden sendiri ini sangat mudah menyebar melalui udara dan juga dapat mengakibatkan beberapa permasalahan sistem imun pada manusia. Jadi pada saat mudah menyebar di udara, ini akan mempengaruhi pernafasan dan akan juga mempengaruhi imunitas dari manusia, yaitu untuk klorden. Kemudian yang nomor 9 yaitu heptaklor. Untuk heptaklor sendiri ini digunakan untuk mengendalikan populasi semut api yang berwarna merah ya, kemudian juga rayap dan nyamuk. Kemudian yang nomor 10 Mirex adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan populasi semut api sama dengan heptaklor dan rayap, dan sebagai bagian dari komponen yang tahan bakar pada karet, plastik, dan barang-barang elektronik. Nah, Mirex sendiri sangat stabil di lingkungan dan bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Kemudian yang nomor 11 yaitu tosapen adalah insektisida yang banyak digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1970. Digunakan untuk melindungi produk pertanian seperti gandum, kapas, dan sayuran. Nah, tosapen ini bertahan di lingkungan hingga kurang lebih 12 tahun, sehingga menyebabkan kehidupan di air ini sangat terganggu. Ini untuk tosapen. Kemudian yang terakhir yaitu hexachlorobenzen atau HCB. Ini pertama kali dikenal pada tahun 1940-an. Kemudian digunakan untuk melindungi biji-bijian dan membunuh jamur yang merusak tanaman. Nah, untuk HCB atau hexachlorobenzen ini sangat dicurigai menyebabkan masalah reproduksi pada manusia. Jadi pada saat kejadian tahun 1940 ini ada beberapa kejadian yang menyebabkan reproduksi manusia ini terganggu. Ini diakibatkan atau diduga ini berasal dari HCB. Kemudian yang selanjutnya ini adalah beberapa gambar dari struktur kimia 12 senyawa persisten organik polutan atau POPs hasil dari konvensi Stockholm 2001 yang tadi sudah saya jelaskan per itemnya. Walaupun di gambar ini susunannya tidak sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mekanisme aksi perombakan. Nah, untuk mekanisme aksi perombakan sendiri, ini mekanisme aksi penguraian senyawa POP atau senyawa berkonjugasi dengan gugus klor sangat tergantung pada metode penguraian yang digunakan, baik fisik, kimia, ataupun biologis. Nah, untuk proses secara biologis ini sangat ditentukan oleh enzim untuk secara biologis yang diproduksi dan mereka berperan aktif dalam proses penguraian. Kemudian secara umum enzim yang diproduksi berperan dalam sebuah reaksi atau perombakan yang sangat kompleks, meliputi hidrolisasi pada posisi tertentu tanpa mengganti gugus klor. Nah, hidrolisasi dengan mengganti gugus fungsi lain dengan pemindahan gugus klor, atau hidrolisasi dengan mengganti gugus fungsi klor serta melakukan pemecahan dan membuka cincin dioksin. Ini berdasarkan Sakaki tahun 2018.
10. Nah, jika dilihat dari hasil reaksi yang dihasilkan, jadi senyawa tersebut ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan karbon alternatif. Nah, hasil reaksi-reaksi ini menghasilkan perubahan baik perombakan, penguraian, kemudian juga penguraian substrat awal menjadi senyawa intermediate dan hasil-hasil berupa air H2O dan juga karbon dioksida atau CO2. Nah, itu berdasarkan dari mekanisme aksi perombakan. Kemudian untuk mikroba pengurai, nah untuk mikroba pengurai sendiri ini beberapa mikroba ini menunjukkan kemampuan untuk mengurai senyawa berklorinasi. Jadi ada mikroba-mikroba yang bisa mengurai senyawa berwarna, kemudian ada hidrokarbon dan lainnya. Nah, ini sekarang mikroba yang dapat mengurai senyawa berklorinasi. Terdapat sebanyak 38 strain dari 11 genera. Jamur non-nolitik memiliki kemampuan untuk mengurai PCDF menjadi satu atau lebih isomer monohidrosilat PCDF melalui aksi dari enzim monooksigenase. Ini berdasarkan Hammer dan Schaur tahun 1997. Nah, di sini nanti di slide selanjutnya, nah ini ada beberapa jenis jamur dan bakteri yang berpotensi sebagai agen pengurai senyawa berklorinasi. Nah, jamurnya ini adalah salah satu contohnya ada Phanerochaete sordida, polutannya ini ada PCDF dan PCDD, tipenya ini merupakan kultur cair, kemudian degradasinya ini sekitar 14 sampai dengan 50% yang ditempuh dalam 7 hari. Ini pustakanya berdasarkan Takada et al. Tahun 1996. Nah, ini untuk bagian jamurnya sebelah kiri. Kemudian untuk mikrobanya, untuk mikroba jenis bakterinya ini sebelah kanan. Ini ada salah satunya yaitu Pseudomonas resinoforans strain CA10. Ini polutannya 2-3 triple D 1 ppm 4 per million. Ya, kemudian tipenya ini adalah kultur mikroba pada media tanah. Kemudian ada degradasinya yaitu 59 sampai dengan 99% selama 14 hari. Ini berdasarkan Widada et al. Tahun 2002. Ini merupakan salah satu yang terbesar yang penguraiannya mencapai hampir antara 59 sampai dengan 99% dalam waktu 14 hari. Nah, kemudian jadi di sini bisa teman-teman lihat ada jamur lainnya, ada 4 spesies lainnya, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 spesies lainnya. Bisa dilihat mikrobanya, jamurnya jenisnya apa, polutan, tipenya, kemudian degradasinya berapa, pustakanya siapa. Nah, kemudian untuk bakterinya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Jadi kalau untuk jamurnya ada 11, bakterinya ada 4 spesies yang dapat mengurai senyawa berklorinasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai prospek perkembangan teknologi. Nah, jadi untuk prospek perkembangan teknologi sendiri, di sini uraian yang mempertegas tentang peran mikroba dalam penguraian senyawa berklorinasi dapat dikatakan masih sedikit dibandingkan dengan polutan lainnya. Jadi untuk yang berklorinasi ini masih sedikit dengan polutan lainnya. Hal ini dikarenakan karena sebagian besar senyawa berklorinasi sangat persisten meskipun dalam konsentrasi yang kecil, kurang dari 1 part per million. Nah, penelitian dengan menggunakan substrat berkonsentrasi kecil memerlukan alat analisis yang lebih modern. Tidak hanya untuk mengidentifikasi substrat induk, tetapi juga senyawa turunannya yang konsentrasinya jauh akan lebih kecil dan lebih berbahaya. Kemudian penelitian tersebut harus dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tambahan fungsi organisme selama mereka hidup, memanfaatkan dan mentransformasinya melalui pendekatan proteomik. Enzim yang berperan dalam degradasi akan terperangkap dalam loci-loci melalui genom ekspresi proteinnya. Nah, kemudian sekecil apapun konsentrasi yang diberikan, responnya ini akan terlihat bagaimana organisme mengurai dan menentukan jalur penguraiannya, termasuk memberikan petunjuk bagaimana cara dapat dilakukan untuk meningkatkan laju degradasi tersebut. Jadi pada slide ini dibahas mengenai genom ya. Artinya bahwa kesuksesan untuk mengungkapkan peran mikroba dalam suatu proses penguraian ini sangat benar-benar
membutuhkan atau harus melibatkan berbagai bidang disiplin keilmuan, termasuk di bidang biologi molekuler. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai biodegradasi senyawa berwarna dan berklorinasi. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, penyampaian yang kurang tepat, atau pemilihan materi yang kurang pas dari saya mohon maaf. Karena fitrahnya manusia itu salah dan lupa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.